الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون فقد قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan usaha sekuat tenaga kita, menggunakan segala potensi yang ada dalam diri kita untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa duduk di rumah Allah, di Baitullah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa waktu berjalan begitu cepatnya. Hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk satu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan sabdanya, "Atakum Ramadan." Telah datang pada kalian bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, satu bulan yang berkah, satu bulan yang penuh dengan berkah. Tuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan di dalamnya di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man hurima khairaha fiha faqad hurima, barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan di dalamnya, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan-kebaikan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang telah kita nanti-nanti,
Kita persiapkan sedari bulan Rajab dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa yang selalu kita panjatkan. Dalam sebuah riwayat Abu Bakar An-Nakhai, beliau mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Bulan Rajab adalah bulan ketika kita menanam kebaikan-kebaikan. Artinya sedari bulan Rajab kita sudah memulai kebiasaan beramal kebaikan dengan sholat sunnah, sedekah, tilawah, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kemudian di bulan Sya'ban ini, kata beliau, wa syahrus Sya'ban syahrus saqi. Bulan Sya'ban adalah bulan kita merawat, menyiram tanaman kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam, yang kita mulai dari bulan Rajab. Wa syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan adalah syahrul hasad, bulan kita menuai, memanen tanaman kita. Kenapa terkadang seseorang di bulan Ramadan ia masih malas mengerjakan amal-amal kebaikan, padahal kebaikan-kebaikan Allah buka, pahala Allah lipat gandakan, dikarenakan kita tidak ada persiapan sebelumnya. Seseorang yang tidak menanam, dia tidak akan memanen. Seseorang yang menanam, kemudian dia tidak merawat tanamannya, maka tanamannya pun akan mati. Demikian pula jika kita ingin maksimal mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka kita persiapkan diri kita. Hari ini kita di bulan Sya'ban, maka kita rawat betul-betul kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam, sehingga ketika datang bulan Ramadan tidak terasa berat, bahkan ringan bagi kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah, Allah masih beri kesempatan kepada kita. Teman-teman kita, sebagian saudara kita, jamaah kita, ada yang bulan Ramadan kemarin masih bersama kita, di bulan Sya'ban yang lalu masih bersama kita, kemudian hari ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun diri kita tidak ada jaminan, tidak ada yang bisa menjamin kita umur kita sampai dengan bulan Ramadan yang telah kita nanti-nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian persiapan apa yang harus kita persiapkan menjelang datangnya bulan Ramadan? Pertama, kita siapkan dengan iman kita, kita persiapkan iman kita. Ketika iman seseorang menghujam di dalam sanubarinya, maka ketika datang kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hatinya akan merasa gembira, akan muncul semangat ketika akan datangnya bulan Ramadan. Akan tetapi seseorang yang imannya lemah, ketika pun Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan yang di dalamnya penuh berkah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, maka apa artinya kabar gembira tersebut? Ia akan merasa itu adalah berita yang biasa-biasa saja, lain halnya orang yang beriman. Maka ketika mendengar kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka akan muncul semangat dalam dirinya, akan menanti datangnya bulan Ramadan, mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika datang bulan Ramadan, ia akan memaksimalkan dirinya, amal kebaikan dan ibadahnya di bulan Ramadan. Kemudian yang kita persiapkan kembali adalah bagaimana kita memulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mulai hari ini, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu senang ketika melihat hambanya yang mau mentaubati, beristighfari dosa-dosanya. Lebih senang daripada seseorang
yang ketika ia dalam perjalanan berhenti di padang pasir membawa kendaraan beserta isinya, kemudian ontanya hilang pergi entah kemana, kemudian bangun tidur tiba-tiba onta beserta muatannya sudah berada di sampingnya. Maka begitu bahagia digambarkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala lebih senang, melebihi senangnya orang tersebut. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bertaubat mengharapkan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka akan memudahkan jalan kita memaksimalkan diri di bulan Ramadan. Kemudian persiapan lagi, kita persiapkan ilmu kita menjelang bulan Ramadan, maka kita belajar bagaimana ilmu berpuasa. Banyak orang yang berpuasa tidak tahu ilmunya, sehingga terlihat dia puasa akan tetapi tidak mendapatkan pahalanya karena tidak memiliki ilmu berpuasa. Maka kita belajar kepada ulama, kepada ustaz, hadir ke kajian-kajian, belajar bagaimana ilmunya berpuasa, bagaimana ilmunya kita bisa memaksimalkan diri dalam kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang kita persiapkan adalah berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya ikhtiar kita, usaha kita yang semaksimal mungkin sekalipun, hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ikhtiar kita, usaha kita yang semaksimal mungkin, itu pun nilainya hanya 10%. Kemudian 90% adalah tergantung bagaimana kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, menguatkan iman kita, memanjangkan umur kita, sehingga ketika datang bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah, beramal kebaikan di bulan Ramadan, sehingga janji-janji Allah dalam bulan Ramadan akan kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum wa bi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliim. Qur rabbi firhamhu wa anta khairur rahimin.